Pasti pernah kan ngerasain sensasi yang aneh banget. Lagi ngalamin sesuatu yang baru, tapi kok rasanya familiar banget, kayak udah pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu namanya déjà vu. Dan sekarang kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya ini? Coba deh bayangin, kamu lagi jalan-jalan di kota yang belum pernah sama sekali kamu datangi. Tiba-tiba pas belok di satu tikungan, lihat kafe atau pemandangan tertentu, kamu ngerasa, loh kok aku kayaknya pernah lihat ini ya? Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang kamu rasain, tapi kenapa? Ini cuma trik pikiran kita aja, atau jangan-jangan ini petunjuk ke sesuatu yang jauh lebih besar? Oke, kita samain dulu ya definisinya. Déjà vu dari bahasa Prancis artinya sudah terlihat. Ini tuh semacam konflik aneh di dalam kepala kita. Satu bagian otak kita teriak, aku tahu ini. Tapi di saat yang sama, bagian lain yang lebih logis bilang, nggak mungkin, ini kan baru pertama kali. Nah, konflik inilah yang mau kita gali lebih dalam. Jadi biasanya kalau orang ngalamin déjà vu, penjelasan apa sih yang pertama kali kepikiran? Kebanyakan pasti mikirnya ini bukan soal diri kita, tapi soal dunia di sekitar kita yang lagi ngalamin semacam gangguan kecil. Nah, kita harus mulai dari sini kan? Film The Matrix itu ngasih kita sebuah kerangka berpikir yang ikonik banget buat ngejelasin perasaan aneh ini. Kutipan ini sukses mengubah déjà vu dari yang tadinya cuma pengalaman pribadi jadi semacam kode atau sinyal kalau realitas kita lagi diubah-ubah. Dan idenya nggak berhenti di situ aja. Selain teori gangguan matriks, ada juga yang bilang mungkin kita lagi ngerasain gema dari kehidupan diri kita di alam semesta paralel. Atau bisa jadi waktu itu nggak lurus dan kita ngerasain jejak dari waktu yang diulang. Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah ya. Tapi inilah cara kita, manusia, buat coba memahami sesuatu yang nggak biasa. Dan ternyata ide soal simulasi ini bukan cuma dari film loh. Ada seorang filsuf namanya Nick Bostrom yang mengajukan argumen serius yang dikenal sebagai argumen simulasi. Intinya, secara statistik ada kemungkinan kita ini hidup di dalam sebuah simulasi komputer. Walaupun argumen aslinya jauh lebih rumit dan sering disalahpahami, internet dengan cepat menangkap ide ini sebagai bukti potensial. Seolah-olah teori ini jadi punya landasan intelektualnya. Tapi, gimana kalau selama ini kita nyarinya di tempat yang salah? Daripada kita lihat keluar buat nyari gangguan di alam semesta, yuk kita coba putar balik fokusnya. Gimana kalau sumber sensasi aneh ini sebenarnya jauh lebih dekat dari yang kita kira? Gimana kalau jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri? Disinilah kedua teori ini berhadapan langsung. Di satu sisi, ada ide kalau alam semesta kita yang lagi error. Di sisi lain, ada kemungkinan kalau mesin pengenalan pola di otak kita yang super canggih ini ya sesekali salah tembak aja. Jadi pertanyaannya simpel, kesalahannya ada di luar sana atau di dalam sini? Kalau menurut sains modern, begini penjelasannya. Sains nggak ngelihat déjà vu sebagai pesan dari alam semesta, tapi lebih kayak debat singkat di dalam otak kita. Ini terjadi pas sirkuit yang tugas yang ngasih rasa familiar tiba-tiba aktif padahal nggak seharusnya. Untungnya, sirkuit rasional kita langsung sadar dan bilang, tunggu dulu, kayaknya ada yang nggak beres. Dan para ilmuwan itu nggak cuma nebak-nebak loh, mereka punya data klinis dan petunjuk yang kuat banget, yang semuanya mengarah ke satu kesimpulan, déjà vu itu asalnya dari masalah neurologis. Coba kita lihat angkanya deh. Sekitar 3/4 dari kita pernah ngalamin déjà vu. Jadi ini ya wajar banget. Tapi, nah ini menarik. Lihat angka kedua. 22% pasien epilepsi, khususnya epilepsi lobus temporal, bagian otak yang ngurusin memori dan emosi, juga melaporkan ini sebagai bagian dari gejala kejang mereka. Ini tuh petunjuk besar banget. Ini langsung nunjuk ke area otak mana yang kemungkinan jadi biang keladinya. Dan ternyata, pengalamannya beda banget. Déjà vu yang kita alami sehari-hari itu kan biasanya cuma aneh atau malah seru. Tapi déjà vu yang berhubungan sama kejang epilepsi itu seringnya terasa negatif, penuh rasa takut, dan secara neurologis bisa dilacak ke aktivitas abnormal di otak. Jadi jelas, ini dua pengalaman yang sangat berbeda. Nah, ini dia bukti pendukung yang paling kuat, jamais vu. Pernah nggak kamu ngeliatin satu kata yang biasa banget, misalnya kata pintu, sampai tiba-tiba kata itu kelihatan aneh dan asing? Itulah jamais vu. Ini bukti kalau sistem pelabelan familiaritas di otak kita itu bisa salah. Kadang bisa kelebihan jadi déjà vu, kadang bisa kekurangan jadi jamais vu. Oke, jadi kalau bukti ilmiahnya kuat banget mengarah ke gangguan otak, kenapa ya teori matriks itu masih menarik banget dan susah kita lupain? Jawabannya ada di cara kerja pikiran kita dan kebutuhan kita akan sebuah cerita yang bagus. Begini alasannya.
Otak kita tuh nggak suka sama hal-hal yang nggak bisa dijelasin. Nah, cerita soal gangguan matriks itu ngasih jawaban yang rapi, keren, dan gampang dimengerti. Ini mengubah kita dari orang yang bingung jadi kayak seorang detektif yang nemuin petunjuk rahasia tentang cara kerja alam semesta. Dan budaya pop udah nyiapin semua cerita dan gambarannya kita butuhin. Jadi, apa kesimpulannya? Kita udah lihat dua sisi dari Deja Vu. Satu sisi cerita seru tentang realitas yang retak, dan sisi lainnya penjelasan ilmiah tentang otak kita yang rumit. Terus, intinya apa? Jadi, intinya begini. Deja vu itu kemungkinan besar adalah produk dari otak kita yang luar biasa kompleks yang sesekali bikin kesalahan kecil. Walaupun cerita soal Matrix itu asik banget, bukti ilmiah justru ngajak kita buat melihat ke dalam diri kita, bukan keluar. Pengalaman ini bukan tanda kalau alam semesta lagi rusak, tapi justru tanda kalau otak kita berfungsi dengan baik. Dan saking baiknya, kita bisa ngerasain sendiri saat ada sedikit gangguan di dalamnya. Aku bakal tutup dengan pertanyaan ini buat kamu renungkan. Mana yang sebenarnya lebih luar biasa, membayangkan ada glitch atau kesalahan dalam kode alam semesta, atau justru fakta bahwa kita punya otak yang gak cuma bisa menciptakan realitas kita, tapi juga cukup canggih untuk sadar saat sistem internalnya sendiri mengalami sedikit gangguan? Coba deh pikirkan.